Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah tempat bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu tentang syarat syah kita diterima amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ kita akan membahas tentang cara bagaimana supaya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat utamanya adalah ikhlas. Niat tulus hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ supaya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa di situ terlebih dahulu niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ hindari suatu perbuatan yang ingin dipuji oleh manusia. Kita senantiasa beribadah hanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa melakukan amal baik karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di situ sesuai tuntunan syariah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau disebut juga dengan ittiba. Makanya di situ kita senantiasa menjaga diri kita supaya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala di dalam melakukan amal. Berikut rincian syarat diterimanya amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di sini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dilakukan semata-mata untuk mengharap ridha Allah, bukan pujian manusia atau riya, bukan ingin mendapatkan kedudukan atau imbalan duniawi. Jadi di situ ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala di situ penting harus kita tanamkan di dalam hati kita. Makanya di situ kita melakukan amal bukan karena kita ingin dipuji oleh manusia, bukan karena ingin mendapatkan kedudukan di dunia, bukan ingin mendapatkan imbalan di dunia. Akan tetapi di sini kita melakukan amal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah syarat yang pertama supaya diterima amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala.
Syarat diterimanya amal oleh Allah Subhanahu wa taala yang kedua di situ mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam atau disebut juga dengan ittiba. Amal harus sesuai dengan tata cara yang diajarkan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Makanya di situ kita senantiasa selalu mengikuti segala tuntunan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya terdapat amal yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini kita senantiasa selalu belajar tentang apa yang terdapat di dalam Al-Quran dan juga apa yang terdapat di dalam hadis, supaya kita mengikuti tuntunan-tuntunan dari Rasulullah SAW di dalam beramal, agar supaya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat diterimanya amal oleh Allah Subhanahu wa taala yang nomor 3 di situ beriman atau berakidah benar. Jadi amal kita di situ akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika misalkan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Makanya di situ amal kita menjadi sia-sia jikalau tidak percaya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak percaya dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Makanya di situ pentingnya kita beriman dan berakidah benar. Pelaku amal harus beriman kepada Allah karena amal tanpa iman tidak bernilai di sisinya. Makanya di situ kita harus beriman terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya, baru amal kita diterima. Kalau misalkan kita melakukan sesuatu hal tapi kita tidak percaya, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya, maka sia-sia amal kita. Makanya di situ beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di situ sebagai dasar utama diterimanya amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya terdapat rincian-rincian diterimanya amal ibadah kita. Yang pertama tadi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam atau disebut juga dengan ittiba. Yang ketiga di situ beriman dan berakidah benar. Syarat diterimanya amal oleh Allah Subhanahu wa taala di situ yang nomor 4, ilmu. Beramal dengan ilmu. Mengetahui syarat dan rukun ibadah agar tidak salah. Itulah pentingnya ilmu. Ilmu di situ penting di dalam kehidupan kita. Sebab amal tanpa ilmu di situ nanti bisa salah perbuatan kita. Salah satu contohnya misalkan beramal harus karena Allah Subhanahu wa taala supaya amal kita diterima. Itulah kita belajar tentang ilmu. Salah satu contohnya jikalau kita ingin sholat, mendirikan sholat di situ kita senantiasa dalam kondisi yang suci. Kita harus senantiasa di situ berwudu terlebih dahulu agar supaya sholat kita sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pamer, jangan riya ketika melakukan sholat. Sholat di situ ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala.
dan juga melakukan serangkaian amal ibadah lainnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya ilmu. Syarat diterimanya amal oleh Allah Subhanahu wa taala yang nomor 5 di situ sabar dan konsisten. Menjaga keikhlasan dan istiqomah dalam beramal. Setiap amal di situ kita senantiasa harus selalu sabar. Salah satu contohnya melakukan serangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita harus sabar di dalam menjalaninya. Sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ jikalau orang melakukan serangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak memiliki kesabaran di dalam melaksanakannya, khawatir nanti orangnya di situ mengeluh. Akibat dari mengeluh di situ bisa jadi akan mengurangi amal ibadah kita. Karena mengeluh, salah satu contohnya mengeluh kalau mendirikan sholat, wah sudah sampai lagi sholatnya. Artinya di situ merasa mengeluh karena ingin mendirikan sholat. Khawatir nanti akan mengurangi pahala amal sholat kita jikalau mengeluh. Makanya di situ syarat untuk diterima amal ibadah kita sabar di dalam menjalaninya, namanya sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga konsisten, istiqomah. Makanya di situ setiap amal harus kita bungkus lagi dengan istiqomah agar supaya di situ tetap dan teguh pendirian di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abi Laid As-Samarqandi menyebutkan 4 hal utama diterimanya amal di situ. Ada ilmu, ada niat, ada sabar dan ikhlas. Makanya di situ kita senantiasa memiliki 4 ini. Syekh Abi Laid As-Samarqandi. Berkaitan dengan syarat diterimanya amal, kita sebagai manusia senantiasa di situ harus menyadari bahwa diciptakannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain untuk menyembah atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Artinya di sini kita senantiasa harus selalu sadar dan mengakui bahwa diciptakannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ kita senantiasa harus selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sejatinya manusia di situ diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Ibadah di situ dibagi lagi menjadi 2 jenis. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Yang termasuk kepada ibadah mahdhah di situ seperti sholat, puasa, zakat dan haji. Sedangkan yang termasuk kepada ibadah ghairu mahdhah di situ yang mencakup aktivitas sehari-hari dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya misalkan
ibadah ghairu mahdah di situ kita membantu kesusahan orang lain. Kita membantu kesusahan orang lain, makanya di situ kita memberikan jasa atau memberikan sebagian harta kepada mereka, bantuan kepada mereka. Itu termasuk kepada ibadah ghairu mahdah. Artinya di situ kita senantiasa melakukan serangkaian aktivitas ibadah yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ ada berbagai macam jenis-jenis ibadah, dua macam, ibadah mahdah dan ibadah ghairu mahdah. Makanya di situ kembali lagi kepada yang tadi dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Syekh Abi Laith As-Samarqandi di situ menyebutkan 4 syarat agar diterimanya amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di sini memiliki ilmu. Makanya di situ ilmu di situ sangat penting di dalam kehidupan kita. Ilmu menjadi syarat diterimanya amal ibadah kita, karena amal tanpa ilmu di situ bakalan salah di dalam mengerjakannya. Ilmu adalah syarat utama agar ibadah sesuai dengan syariat. Jadi di situ ilmu yang kita pelajari di situ bagaimana supaya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ilmu ibadah yang dilakukan bisa batal atau tidak sah. Makanya di situ ilmu sangat penting di dalam kehidupan kita supaya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan ilmu tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Mujadalah ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi di situ jikalau kita ingin derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa derajat, maka hendaklah termasuk orang yang berilmu dan juga orang yang beriman. Itulah pentingnya ilmu. Makanya di situ ilmu sebagai syarat diterimanya amal ibadah kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di situ pernah bersabda, fadlul alimi alal abidi kafadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakib. Artinya keutamaan orang yang berilmu yang mengamalkan ilmunya atas orang yang ahli ibadah adalah seperti utamanya bulan di malam purnama atas semua bintang-bintang. Hadis riwayat Tirmidzi. Makanya di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di situ bersabda, keutamaan orang yang berilmu yang mengamalkan ilmunya atas orang yang ahli ibadah adalah seperti utamanya bulan di malam purnama
atas semua bintang-bintang lainnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Itulah orang yang berilmu dibandingkan orang yang ibadah. Di situ seperti apa? Di situ keutamaan orang yang berilmu yang mengamalkan ilmunya di situ atas orang-orang yang ahli ibadah. Adalah seperti utamanya bulan purnama, bulan di malam purnama atas semua bintang-bintang lainnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Makanya di situ yang pertama memiliki ilmu. Syarat diterimanya amal ibadah kita dengan kita memiliki ilmu. Syarat diterimanya amal ibadah kita yang kedua niat yang benar. Niat itu sangat penting di dalam kehidupan kita karena di situ setiap amal tergantung pada niatnya. Diterimanya amal kita di situ tergantung pada niat kita beramal untuk siapa. Niat menjadi penentu nilai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Artinya sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari. Makanya di situ penting sekali niat kita di dalam beribadah. Baik di situ ibadah mahdah ataupun ibadah ghairu mahdah, di situ kita senantiasa niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 3 di situ sabar dalam proses. Makanya di situ di dalam menjalani kehidupan tentunya baik kita di situ melakukan ibadah ghairu mahdah, melakukan ibadah mahdah tersebut terkadang atau pasti ada yang namanya ujian. Makanya di situ sabarlah di dalam proses, di dalam menjalani serangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya berkaitan dengan sabar di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di situ bersabda, "Wa ma a'tiyah ahadun ata'an khairu wa awsa'a minas sabri." Artinya, dan tidak ada suatu pemberian yang diberikan kepada seseorang yang lebih baik dan lebih luas daripada diberikan kesabaran. Hadis riwayat Bukhari. Jadi di situ pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada seseorang di situ tidak ada yang lebih baik kecuali kesabaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 4 di situ syarat diterimanya amal ibadah kita ikhlas. Ikhlas di situ ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ ikhlas itu sangat penting. Ikhlas adalah memurnikan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ al-ikhlasu tafdiyatul fi'li an mulahazatil mahlukin. Artinya ikhlas adalah memurnikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari pandangan makhluk. Itu namanya ikhlas. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya ibadah yang dilakukan dengan niat ikhlas tidak terkontaminasi oleh keinginan untuk dipuji atau mendapatkan imbalan dari manusia. Itulah niat dari ikhlas itu. Artinya di situ kita simpulkan lagi ada berbagai macam syarat diterimanya amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa harus melakukan niat tersebut
supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya, dan semoga dipermudah setiap urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.